Bagaimana kabarnya? Haleluya, luar biasa ya, baik. Puji Tuhan, kita mengucap syukur bahwa sekalipun kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, tapi Tuhan tetap setia, tetap melindungi kita, tetap ambil alih dalam kehidupan kita. Amin, semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama menundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya Tuhan, tak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur atas apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh kembali mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Kami mengucap syukur Bapa bahwa kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh sehat Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu yang sangat besar dan terlebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau datang, kami mau duduk diam, kami mau bersama-sama memuji-Mu Tuhan, kami mau bersama-sama menyembah Engkau Bapa. Biarlah Tuhan hadirat-Mu boleh dinyatakan atas tempat ini, biarlah apapun yang kami lakukan hanya semuanya untuk menyenangkan nama-Mu saja Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa buat ibadah ini, biarlah Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah Roh-Mu saja yang bertata, Kau saja Tuhan yang turun atas ibadah kami. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Kau lindungi, Kau berkati mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kurangan suatu apapun. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita menyatakan bahwa Dialah satu-satunya juru selamat kita. Dialah Yesus, Dialah Tuhan, Dialah Allah yang luar biasa, yang besar, yang dahsyat, yang perkasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Laut bergelora mendengar nama. Sebab hati kami bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatan selamanya. Kita katakan nyanyi dan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, kuasa bagi Raja, gunung tunduk laut bergelora. Mengasihi-Mu Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada, tiada janji yang ada padamu. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Sebab Engkau besar, Engkau Allah kami yang perkasa.
ada yang seperti-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, mengalirlah Bapa. Yesus Tuhan, Yesus, ini seruan hati kami Tuhan, ini kerinduanku Yesus Tuhan. Kau tahu hati kami Bapa, Kau tahu rindu kami Tuhan. Jamah kami Bapa, jamah kami, jamah hidup kami Tuhan Yesus. Ini hidupku Tuhan, Kau yang besar, Kau Allah perkasa Tuhan Yesus. Yesus Bapa, Yesus, Allah yang besar, Allah yang ajaib di hidupku Yesus. Yesus, hati kami penuh dengan syukur Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa, Bapa, berkatalah Tuhan, berkatalah, berkatalah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Bapa, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Sebab nama-Mu kudus, sebab Engkaulah, sebab Kau Tuhan. Pujian kami, ini hormat kami Tuhan, kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu Yesus, Yesus, nama-Nya yang ajaib, nama-Mu Tuhan Yesus, Yesus Bapa, setiap hati kami, selidiki setiap hati kami Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan kami, problema kami pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan ke dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menolong kami, Kau yang memberikan kami jalan keluar, memberikan solusi bagi kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, perlengkapi kami lebih lagi. Biarlah kami boleh menjadi alat-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu dekat di hadirat-Mu Bapa. Yesus,
namamu Bapa. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Sebab kami mau bersuka, ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Sihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan kepada hamba-Nya juga saya bersama bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sungguh Tuhan, kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan beracara secara luar biasa pagi hari ini. Kami percaya Yesus, sehingga setiap kami yang berbeban berat, Engkau pasti akan berikan kami kelegaan. Kami percaya dan kami bersyukur memiliki Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati, telinga dan pikiran kami Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya bertanya, apa kabar pagi hari ini? Mengucap syukur sebab Tuhan Yesus teramat baik buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya teringat ketika saya sekolah dari kecil sampai besar, sampai kuliah, pasti ada yang namanya ujian atau ulangan. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Di sini ada Pak Guru Emar, pasti
seringkali memberikan ujian. Benar ya Pak Emar ya? Seringkali memberikan ulangan buat murid-muridnya ataupun mahasiswanya. Dan pasti Bapak Ibu Saudara ketika ulangan atau ujian itu diberikan kepada kita yang masih sekolah atau seorang mahasiswa yang masih kuliah, pasti kita akan melakukan persiapan, benar enggak? Setiap hari di sekolahnya anak saya, sekalipun baru liburan, 1 minggu dia dijelaskan, setelah itu setiap hari harus ada ulangan Bapak Ibu Saudara. Ketika itu sudah diberitahukan sama gurunya, pasti anak-anak saya akan melakukan persiapan. Dan tidak ada yang namanya tidak belajar, karena sudah dikasih tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada namanya ulangan atau ujian itu mendadak, benar enggak? Tiba-tiba ulangan, ya tiba-tiba ujian, apalagi misalnya murid-muridnya rame di kelas, terus gurunya punya cara supaya mereka diam, keluarkan kertas ulangan. Pasti seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika itu terjadi, pasti banyak orang yang ketakutan atau nilainya jelek, takut dimarahi dan sebagainya. Demikian juga ketika kita ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang namanya ujian itu pasti terjadi. Benar enggak? Dan ujian itu merupakan suatu penderitaan, kata firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Saya akan bacakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab kepada kita semuanya itu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ketika kita ikut Tuhan, jangan hanya berharap kita terima berkat-Nya saja. Ketika ikut Tuhan, kita juga dikaruniakan yang namanya sebuah penderitaan. Makanya banyak yang mengatakan pikul salibnya Tuhan, ya. Jangan enak-enaknya tok Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap orang percaya itu pasti akan diuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang pertama kita akan buka di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang pertama, Tuhan pasti akan menguji hati kita. Tuhan pasti akan menguji hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudara mungkin pintar menjaga kesehatan kita, terutama di masa-masa pandemi ini. Sedikit-sedikit cuci tangan, benar enggak? Sedikit-sedikit pakai hand sanitizer. Kalau dari mana-mana pulang langsung ganti baju atau mandi dulu, ganti baju. Dan menghindari bersalam-salaman, menghindari kerumunan massa. Ya, dan kemana-mana sampai detik ini kita semuanya selalu pakai masker. Bahkan ada yang pakai face shield seperti Bu Yuni saat ini. Ya, itu namanya pintar menjaga kesehatan di musim pandemi ini. Minum vitamin setiap hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada yang tidak pintar untuk menjaga hatinya. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan pada umumnya orang berpendapat bahwa otak adalah pusat pengaturan manusia Bapak Ibu Saudara. Pusat pengaturan kegiatan manusia. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hati adalah pusatnya. Kenapa?
Karena jelas-jelas dikatakan di firman Tuhan, dikatakan di situ, dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi menurut Alkitab, hati itu adalah pusat pikiran seseorang. Makanya ada yang disebutkan di situ berdoa dalam hati, benar enggak? Ya, atau percaya di dalam hati. Atau bahkan hatinya menjadi ragu-ragu dan lain sebagainya. Ini menyangkut pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Hati juga merupakan pusat perasaan. Banyak hal yang sudah ditulis di Alkitab, di antara lain, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Atau hati yang mengasihi, hati yang terus mengkhawatirkan, atau hati yang susah, jangan susah-susah ya hatimu. Dan hati juga merupakan pusat kehendak, Bapak Ibu Saudara. Makanya ada yang dinamakan hati yang keras dan menolak perintah Tuhan. Ya, ada juga hati yang setia mencari Tuhan. Dan ada yang dinamakan hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara, hati itu memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Dan karena itulah Tuhan menguji setiap hati kita, amin. Jadi ketika ada permasalahan yang Tuhan mau, bagaimana respon hati kita, terutama di hadapan Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, kita harus menjaga hati kita, amin, sesuai firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita masuk di bulan Agustus, tinggal beberapa hari lagi. Dan beberapa bulan lagi kita menutup tahun 2020. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sebentar lagi pun apa yang akan terjadi saya tidak tahu. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus menjalani kehidupan ini dengan hati yang benar, amin. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan mau supaya kita semua harus terus introspeksi hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan, amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua, Tuhan juga akan menguji kita lewat iman kita, amin. Dan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, iman itu, kata iman itu jauh lebih banyak dari kata pengharapan dan kasih. Tanpa iman, pengharapan kita itu akan menjadi sia-sia. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada satu tokoh di Alkitab, yaitu Daud Bapak Ibu Saudara. Ketika menghadapi masalah yang begitu rupa, dia terus-menerus mempercayakan imannya kepada Tuhan. Di mana ketika itu Daud terus ditekan oleh rakyatnya. Kita akan buka di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, goncangan dan masalah pasti ada, amin. Tetapi kita harus berkaca kepada Daud pagi hari ini. Sekalipun Daud ditekan sedemikian rupa oleh rakyatnya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Iman kita itu bisa bertumbuh karena kita membaca firman Tuhan, benar ya? Tetapi iman juga bertumbuh itu melalui pergumulan atau permasalahan yang sedang terjadi dan kita hadapi.
Ya Bapak Ibu Saudara, jadi pada waktu kita meresponi masalah yang kita hadapi, tanpa disadari iman kita itu sedang ditumbuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau perjalanan iman kita makin hari makin bertumbuh. Jadi ketika kita ada masalah, responi dengan baik. Karena melalui masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang membentuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan saudara, sampai hari ini kita tahu bahwa pandemi virus corona itu belum berakhir ya. Dan banyak gereja Tuhan itu yang belum dibuka. Dan bagi yang sudah buka harus ada aturan mainnya, benar enggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Aturan mainnya itu ada protokol kesehatan yang harus dijalani. Ada batasan usia yang boleh masuk beribadah. Tidak punya riwayat penyakit dan waktu ibadahnya dipersingkat. Saya tidak bicara gereja-gereja yang tidak mematuhi aturan, tapi ini adalah aturan mainnya yang harus kita taati. Dan saya merasa bahwa ini adalah ujian iman bagi kita semua. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Masihkah kita percaya akan kuasa Yesus saat ini? Dan saya merasa bahwa Tuhan sedang memproses anak-anaknya. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Apakah kita ada perubahan yang lebih baik ketika kita datang menghadap Tuhan? Apakah kita sekarang menjadi sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan? Apakah ketika kita masih belum boleh diizinkan masuk gedung ibadah, gedung gereja, kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Ataukah kita malah nyantai-nyantai Bapak Ibu Saudara? Cuek bebek dengan keadaan yang seperti itu. Kita menjalani keadaan yang seperti biasanya. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Asal-asalan ketika kita masuk di dalam gereja. Ya, bahkan ngantuk ketika firman Tuhan disampaikan. Atau yang lebih ekstrim lagi, kita sering gayanya buka Alkitab di HP, padahal kita buka media sosial Bapak Ibu Saudara. Dan saya sering menemukan ketika ada firman Tuhan disampaikan, bahkan namanya hamba Tuhan pun sering melakukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang kita tahu bahwa kita tinggal di zaman akhir, benar enggak? Dan kita harus selalu menyadari Bapak Ibu Saudara, apa maksud Tuhan di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini. Bisa jadi Tuhan mau memurnikan, bisa jadi Tuhan mau melakukan penampian untuk seluruh umatnya di seluruh dunia. Karena pandemi corona terjadi di seluruh dunia Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di Indonesia. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika Tuhan melakukan pemurnian, ketika Tuhan melakukan penampian untuk umatnya, itu dimulai dari dalam gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tantangan di hari-hari ke depan itu bukan makin mudah. Tapi justru pergumulannya makin besar. Sehingga dibutuhkan iman yang lebih tangguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa hanya memiliki iman yang sama dengan kemarin-kemarin. Ya, tetapi iman kita itu harus bertumbuh makin lama makin kuat, makin lama makin berakar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai pagi hari ini, kiranya melalui ujian atau penderitaan yang sedang terjadi, kita terus menjaga hati kita, mengintrospeksi hati kita, dan iman kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Percayalah, sekalipun itu bagi manusia sakit Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang terindah di dalam kehidupan kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan Yesusku besar, seringkali ku mengeluh. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Amin. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesus kuasa, Dia mengatasi semua masalah. Yesus ku besar, tak terbatas kuasanya. Yesus ku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesus ku besar, Dialah yang terbesar. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Benar Tuhan, benar Yesus. Berkata pada Tuhan, masalahku besar. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Yesus, Yesus, amin. Katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Katakan Yesus ku besar. Amin. Haleluya. Yes. Mari kita angkat dari awal. Bebanku berat, ku berkata pada Tuhan, masalahku dengan
katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar. Haleluya. Haleluya. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah. Sekali katakan, Yesusku besar. Mari katakan dengan iman. Haleluya. Benar Tuhan, Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Amin. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah terbesar. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersorak-sorai, sebab Tuhan kita besar. Bersorak-sorai, sebab kuasanya hebat bagi kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, lebih besar dari semuanya, lebih besar dari masalahku, lebih hebat atas segalanya. Tuhanku besar. Dengan imanku katakan, dengan imanku percaya. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita megangkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kali ini, mulai hari ini, kami tidak akan pernah berkata bahwa kami punya masalah yang besar. Tetapi ketika kami menghadapi masalah, kami akan selalu berkata, Tuhan kami jauh lebih besar dari segala permasalahan kami. Tuhan kami jauh lebih berkuasa atas segalanya. Dengan iman, aku percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menolong kehidupanku. Dan dengan iman aku berkata bahwa tiada yang mustahil bagi orang percaya, sebab Tuhan menyertai kami. Terima kasih buat janji firman Tuhan pagi hari ini. Sekalipun sering kami akan diuji, itu untuk membuat kami terus naik level, terus naik kelas, sehingga Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar dari apa yang telah kami terima daripada Tuhan. Dan juga kami percaya ketika ada ujian, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Bahkan segala apa yang kami perlu untuk bertahan dalam ujian itu, Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera, tetap tangan-Mu menopang kami, sehingga kami tidak akan sampai jatuh tergeletak. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah memulihkan percaya kami. Terima kasih Engkau telah membangkitkan iman pengharapan kami.
Terima kasih. Akhirnya pagi hari ini mata kami tertuju kepada Tuhan. Yang daripadamu kami menerima kebenaran kami. Yang daripadamu kami terima segala kuasa itu. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Dan juga berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat untuk kami menerima berkat firman Allah. Sebagaimana kami telah diberkati, berkatilah kehidupannya, berkatilah pelayanannya, berkatilah pekerjaan rumah tangga dan segala apapun yang telah Engkau percayakan kepadanya. Dan supaya waktu ke depan akan lebih banyak lagi orang-orang diberkati dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami menerimanya dalam pengucapan syukur kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita beri pujian bagi nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Silahkan Well. Haleluya. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Untuk itu kita mau bersama-sama menutup ibadah kita. Kita mengangkat pujian berkat kemurahan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku kepadamu saja ini semuanya karena. Sekali lagi sang menjemput kita bahkan berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur buat perkenanan Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Baik kami yang ada di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Dan semua saudara kami dimanapun mereka berada. Tetapi kami percaya 2-3 orang bersepakat di dalam nama-Mu, berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir dan apapun yang mereka doakan, Tuhan jawab luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Sementara laju pertumbuhan pandemi corona terus bertambah. Itu menunjukkan bahwa sungguh semua orang membutuhkan Engkau. Bangsa ini membutuhkan pertolongan-Mu. Kami berseru bersehati bersama-sama. Bersyafaat bagi bangsa ini Tuhan. Ampuni kiranya dosa bangsa ini. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan negeri kami. Dan tolong supaya pandemi ini bisa berlalu. Dan bangsa kami dibangun kembali di atas dasar yang teguh. Yaitu nama Yesus yang berkuasa. Berkati pemerintahan kami. Berkati aparat. Dan tentunya semua tenaga medis yang begitu setia untuk menolong bangsa kami ya Tuhan. Biar hati yang kuat Tuhan berikan bagi mereka. Hikmat Tuhan tambah-tambahkan. Luputkan mereka dari pandemi ini Tuhan. Karena mereka mengambil bagian yang besar.
tetapi berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, berkati segala apapun yang telah Kau percayakan, tambahkan berlipat kali ganda dalam nama Yesus Kristus. Dan tolong setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, pertolongan Tuhan kiranya sempurna untuk kami, supaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami pergumulan, kuasa kemenangan menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami pulang sebentar lagi karena kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, bahwa di belakang sana ada tersedia kotak persembahan dan perpuluhan bagi Bapak Ibu yang akan meninggalkan ruangan ini, keluar dari tempat ini, bisa menaruh persembahannya di belakang kotak sana. Terima kasih, tetap jaga jarak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.